Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Yang lagi viral emang bikin penasaran ya. Kalau belum dicobain, gak usah berlama-lama ngantri, bikin aja sendiri. Buat yang mau tahu, yuk langsung simak cara bikinnya. Buatnya gampang, rasanya enak. Langkah pertama, saya mau bikin kuah cukonya dulu. Di sini ada 1 sendok makan margarin. Langsung kita masukkan. Setelah panci teflonnya panas dan margarinnya mencair semua, masukkan 1 siung bawang putih yang udah dicincang halus. Untuk menumis ini gunakan api yang sangat kecil ya teman-teman, karena bawang putih sangat mudah gosong. Sekarang masukkan setengah buah bawang bombay yang udah dipotong kecil-kecil. Diaduk terus sampai tercium bau harum ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tomat. Kita masukin ya untuk perbumbuannya ya. Kemudian ada 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok makan kecap manis. Walaupun menggunakan api yang sangat kecil, ini harus diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong. Sebelum dimasukkan bahan yang lainnya, sekarang masukkan 200 ml air. Dan ini diaduk hingga semuanya larut dan tercampur rata. Di sini saya tidak menggunakan garam ya teman-teman, karena semua bumbunya sudah mengandung garam ya. Sekarang tambahkan 1 sendok makan air asam matang atau air asam Jawa ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok makan kecap asin. Ini diaduk lagi sampai tercampur rata, dimasak sampai mendidih. Jangan lupa untuk dites rasanya. Jika dirasa masih ada yang kurang, bisa ditambahkan aja, sesuaikan sama selera kamu. Oke, sekarang kita buat isian ngohyongnya ya. Di sini ada 500 gram daging dada ayam filet yang udah saya potong kecil-kecil agar lebih mudah untuk dihaluskan. Saya tambahkan 2 butir telur untuk menghaluskan daging ayamnya ya biar lebih mudah. Di sini saya memblender 2 kali karena blender saya tidak muat ya teman-teman. Nah, kalau udah halus kayak gini, tambahkan 100 gram bakso sapi ya teman-teman. Ini juga kita haluskan bersama daging ayam. Oke, setelah sudah dihaluskan, pindahkan ke wadah besar. Dan ini yang udah dihaluskan ya teman-teman. Tambahkan bumbu-bumbunya, ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 siung bawang putih yang udah diiris kecil-kecil, dicincang atau diulek, bebas ya teman-teman. Di sini ada 2 batang daun bawang yang udah saya iris kecil-kecil, dimasukkan juga. Kemudian ada 100 gram daging udang kupas ya teman-teman, udah saya potong kecil-kecil juga. Tambahkan 1 sendok teh minyak bawang putih beserta minyaknya ya teman-teman. Minyaknya 1 sendok dan bawang putihnya 1 sendok ya, bawang putih gorengnya. Kemudian masukkan 5 sendok makan tepung tapioka. Dan ini dia yang spesial, setengah sendok teh bubuk ngohyong. Kalau kalian gak suka bubuk ngohyongnya bisa dikurangin ya, seperempat aja, karena bubuk ngohyong itu aroma rempahnya sangat kuat ya teman-teman. Kalau kalian gak suka bisa dikurangin aja, tidak harus sama dengan yang saya pakai ya. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Dan ini kita aduk lagi hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Oke, ini udah tercampur rata. Sekarang kita bikin untuk bahan kulitnya ya teman-teman. Ada 200 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam atau secukupnya ya.
bisa kurang bisa lebih. Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam dan masukkan 500 ml air, sedikit-sedikit ya teman-teman, biar lebih mudah larut untuk semua tepung dan tercampur rata untuk semua bahannya. Sambil diaduk, sambil dimasukkan juga airnya ya teman-teman. Kalau udah tercampur kayak gini. Nah, sekarang bisa kita masukkan semua sisa airnya ya, dan diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tambahkan 30 ml minyak goreng dan diaduk terus hingga tercampur, hingga halus, tidak ada lagi tepung yang masih bergerindil ya teman-teman. Teksturnya agak encer seperti ini ya. Siapkan panci teflon, beri sedikit olesi dengan minyak goreng. Kemudian ini adonannya diaduk dulu ya sebelum dimasukkan ke dalam panci teflonnya. Nah, kalau udah panas langsung dimasukkan dan diputar-putar seperti ini ya teman-teman, sama seperti membuat kulit risoles. Gampang banget loh teman-teman, gak usah ngantri capek-capek, ngantri panjang, bisa bikin sendiri, rasanya lebih enak dan makannya lebih puas. Karena ini hasilnya lumayan banyak loh teman-teman. Ini dimasak menggunakan api sedang ya teman-teman, sampai terlihat di bagian pinggirnya agak mengelupas ya. Dan kalau udah, ini langsung kita angkat. Lakukan sampai semua bahan kulitnya habis. Kalau kamu mau yang praktis, bisa tahapan ini dilewati ya teman-teman. Gunakan kulit kembang tahu untuk mengganti kulit risoles seperti ini ya. Jadi lebih praktis, tapi mungkin harganya agak lebih mehong sedikit ya teman-teman. Tapi kan daripada ngantri panjang ya kan. Ini enak banget loh teman-teman, bisa di frozen juga. Jadi bisa bikin sekalian banyak, bisa buat bekal anak-anak nanti saat udah mulai masuk sekolah lagi, ya kan? Nah, kulitnya kayak gini ya teman-teman, tipis dan lentur ya, anti sobek. Ini kulitnya udah saya masak semua ya. Sekarang untuk cara membungkusnya seperti ini aja. Ambil satu kulitnya, kemudian beri isian. Kalau buat jualan bisa ditimbang dulu ya, biar besarnya sama rata. Untuk di bagian pinggirnya ini butuh perekat ya teman-teman, tapi tidak perlu menggunakan tepung terigu yang diberi air ya. Beri aja dengan sedikit adonan ya di bagian pinggirnya sebagai perekat seperti ini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Cara membungkusnya juga sama dengan membungkus risoles ya teman-teman. Caranya bebas ya. Ada yang dimasak dulu, dikukus dulu, ada juga yang langsung digoreng. Kalau saya lebih suka yang langsung digoreng ya teman-teman. Menurut saya isi dagingnya itu lebih terasa kalau langsung digoreng. Karena kalau udah diproses kukus rasanya agak hilang ya. Rasa gurihnya agak berkurang. Nah, kayak gini aja cara membungkusnya. Mirip risoles ya, risoles emak-emak. Karena dia bentuknya lebih besar dari risoles ya teman-teman. Untuk membungkusnya perhatikan di bagian yang bolong-bolong ini disimpan di sini ya, di dalam ya. Karena ini bukan dadar gulung, jadi untuk tekstur bolong-bolongnya disimpan di dalamnya ya teman-teman. Jadi nanti kulit luarnya itu mulus ya teman-teman, cantik kayak yang bikin. Bercanda ya teman-teman. Nah, gulung tuh mirip kan seperti risoles, kayak gini aja, cantik ya. Gak perlu lem perekat, begini pun udah menempel sempurna ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah saya bungkus semua ya. Saya dapat 10. Tadi saya salah menghitung kulitnya ya. Jadi ini yang ini panjang 2 lembar ya untuk kulitnya saya sambung.
Oke, kalau udah nggak sabar mau digoreng, ini langsung aja dipotong menyerong seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau mau bentuknya lebih rapi, bisa disimpan dulu di dalam freezer sampai agak beku ya teman-teman. Jadi saat dipotong dia dagingnya tidak berantakan ya. Simpan selama 30 menit atau sampai beku ya teman-teman, sampai kaku. Jadi diirisnya nanti enak teman-teman. Bayangkan 500 gram daging ayam ditambah 100 gram udang dan hanya diberi 5 sendok makan tepung tapioka. Bisa kebayang nggak sama rasa enaknya? Nah, kalau minyaknya udah panas bisa langsung dimasukkan, tapi jangan langsung diaduk ya teman-teman. Tunggu sampai agak kokoh baru bisa diaduk dan dibolak-balik ya, biar dagingnya nggak berantakan ya teman-teman. Karena kita kan pakai daging-dagingan yang mentah tadi ya. Untuk menggorengnya gunakan api sedang agar matangnya merata sampai ke bagian dalamnya. Nah, kalau warnanya udah cantik seperti ini udah bisa kita angkat. Ini udah wangi banget loh teman-teman. Udah gak sabar nih. Nah, ini dia gohyong ayam bakso udangnya. Udah wangi banget teman-teman. Tuh, cakep banget ya, gak berantakan. Langsung aja kita lihat yuk tekstur dalamnya. Tuh matangnya pas segini ya teman-teman, bagian luarnya crispy-nya kedengeran gak? Tuh lihat teman-teman, dalamnya matang ya, matang sampai ke bagian dalamnya. Nih saya mau cuil dikit, alah titip cicip. Enak banget teman-teman, saya mau pakai kuah kalau bikin sendiri mah bebas, mau makan berapa aja puas teman-teman. Tinggal diguyur pakai sausnya yang tadi udah kita bikin. Ini saus apa cuko ya teman-teman? Nah, ini enak banget teman-teman. Kalau suka pedas nih wajib pakai potongan cabai rawit ijo-ijo. Dah, langsung kita cobain aja yuk. Tuh, bismillahirrohmanirrohim. Enaknya meletus gigitan cabenya, ya ampun teman-teman, ini enak banget. Dagingnya berasa, pedes, asem, seger, dibuat camilan enak, dibuat makan sama nasi juga enak ini teman-teman. Oke teman-teman, cobain bikin di rumah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.